Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan video dengan judul Sosialisasi kepada masyarakat Agar siap menghadapi era new normal. video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Hello everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Di sini saya akan menyampaikan apa itu COVID-19. Bahwa kita tahu COVID-19 ini sangat berbahaya untuk seluruh lapisan masyarakat di dunia yang menimbulkan kematian yang tidak sedikit. Di Indonesia, virus SARS-CoV-2 ini sudah menimbulkan lebih dari 500.000 kasus dengan 455.000 pasien sembuh dan 17.081 meninggal dunia. 3 faktor yang melatar belakangi permasalahan. Pertama, banyaknya masyarakat di tempat umum masih banyak tidak menggunakan masker. Kedua, masih kurang pedulinya terhadap kebersihan diri, seperti hendak makan atau hendak keluar. Dan yang ketiga, masih kurangnya himbauan ataupun kepedulian terhadap social distancing ataupun physical distancing. Pandemi menyebabkan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Namun jangan khawatir karena sosialisasi tetap dapat dilakukan secara online melalui media sosial atau forum media lain. Di era milenial seperti sekarang, kebanyakan masyarakat sudah memiliki teknologi berupa HP atau laptop untuk memperoleh informasi secara up-to-date setiap harinya. Lalu seperti apa jika sosialisasi dilaksanakan secara online? Yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat bergabung pada forum kali ini dan berjumpa lagi dengan kami para kaum muda milenial yang akan sharing tentang info-info up to date selama pandemi. Saya Erika Irwan Safrina sebagai moderator pada webinar kali ini. Kami akan berbagi informasi bahwasannya Indonesia akan menghadapi era new normal. Sebelum itu, berikut pemateri pada hari ini yaitu Nansia dan Erina. Dipersilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai era new normal. Langsung saja, sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan new normal. Sebenarnya apa sih new normal itu? New normal adalah cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Kebiasaan baru ini sebagai alternatif dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Karena konsumsi masyarakat berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi. Untuk menjadi masyarakat yang produktif dan tetap aman dari COVID-19, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. BNPB Indonesia menghimbau bahwa selain menerapkan disiplin diri, menaati protokol kesehatan dengan jaga jarak dan cuci tangan, penting bagi kita untuk menyiapkan beberapa hal yang menjadi senjata ampuh pelindung diri, khususnya bagi para pejuang nafkah atau masyarakat yang setiap harinya harus beraktivitas di luar rumah selama masa era new normal. Apa sajakah itu? Yaitu selalu pakai masker dan siapkan cadangannya. Jangan lupa kantong untuk masker habis pakai. Kemudian hand sanitizer, disinfektan semprot, dan sabun cair. Kemudian tisu basah dan kering. Lalu alat makan pribadi dan alat ibadah pribadi. Kemudian tote bag bagi kalian yang suka mampir untuk berbelanja. Dan yang terakhir adalah suplemen untuk menambah stamina kalian selama masa new normal. Nah, itulah materi
yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan untuk pemateri yang pertama, bisa disampaikan di akhir ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari pemateri yang kedua nih. Yuk simak penjelasan pemateri tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila di era new normal. Langsung saja yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menggambarkan bahwa seluruh agama yang ada di Indonesia selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik dan peduli terhadap sesama. Dapat kita implementasikan dengan cara memberi bantuan medis kepada rumah sakit yang masih belum mempunyai peralatan yang layak. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, kita harus membantu orang lain yang sedang kesusahan karena dampak COVID-19. Bantuan itu dapat berupa pakaian, minuman, uang, dan lain sebagainya. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Dengan adanya rasa persatuan di antara rakyat Indonesia, kita dapat bersama-sama dan bahu-membahu untuk melawan virus corona di Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai masyarakat, kita harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, jika diadakan PSBB, kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia wajib mentaatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua tentang apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi era new normal dan penerapan Pancasila di masa pandemi. Kemudian, bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan dengan menyebutkan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri 1 atau 2. Saya izin bertanya kepada materi pertama, dan pemerintah kan sudah menerapkan kebijakan protokol kesehatan, namun masih banyak sekali masyarakat yang menghiraukan kebijakan tersebut. Bagaimana menurut pandangan Anda mengenai masalah tersebut? Lalu apa saja solusi yang bisa untuk mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian, masih adakah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Baik, saya izin bertanya untuk materi yang kedua. Pada sila kedua tadi dijelaskan bahwa berbuat baik kepada sesama dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak COVID-19. Nah, menurut Anda, bagaimana cara kita untuk menggalang donasi? Lalu bagaimana pula cara kita untuk menyalurkan donasi tersebut sedangkan kita harus menerapkan physical distancing? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Bagaimana untuk pemateri? Apakah bisa langsung dijawab? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Jadi, hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang pentingnya sosialisasi mengenai tindakan preventif terhadap COVID-19. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi salah satu faktornya, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 merupakan sebuah konspirasi semata, padahal COVID-19 ini telah merenggut banyak korban jiwa. Jadi, solusi yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa melakukan sebuah sosialisasi seperti ini yang membahas mengenai bahayanya dari COVID-19 secara lebih mendetail. Dan kita juga bisa melakukan sebuah patroli yang akan dilakukan oleh pihak keamanan setempat sebagai upaya penertiban masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Wah, bagaimana menurut peserta pertama? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh pemateri yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan untuk menggalang donasi berupa dana bantuan, kita bisa melalui transfer bank atau e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan LivePay. Sedangkan jika donasi
donasi berupa sembako dapat disalurkan kepada Karang Taruna atau perangkat desa, lalu dibagikan kepada masyarakat daerah setempat. Terima kasih. Bagaimana peserta kedua? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan Anda? Iya, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Wah, sangat menarik sekali ya sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih kepada pemateri dan juga peserta yang sudah antusias untuk bertanya. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cegah COVID-19 dengan terapkan gerakan 3M Mulai dari diri kita masing-masing. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thanks for watching.